رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Ikhwah, yang lalu telah kita bahas terkait dengan al-uqubatul mamnu'ah, yaitu hukuman yang dilarang diterapkan untuk anak didik. Kita sebutkan diantaranya yaitu tidak boleh menghukum dengan cara memukul wajah, ya, dengan hadis yang telah kita bacakan Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh." Apabila salah seorang kalian memukul, hindari mukul wajah. Kemudian ikhwah, yaitu yang kedua, hukuman berupa ucapan-ucapan buruk, caci maki, sumpah serapah, ya, ucapan-ucapan yang merendahkan si murid ataupun yang merendahkan si anak. Hal ini dilarang dalam Islam, karena seorang mukmin tidaklah melontarkan ucapan-ucapan yang hina seperti itu. Dilarang, tidak dibolehkan. Kemudian Kemudian yang ketiga yaitu pukulan yang terlalu keras, ya, kekasaran misalnya, ini juga nggak dibolehkan. Yang keempat yaitu memukul di saat sedang emosi. Memukul di saat sedang emosi juga tidak dibenarkan, karena sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa seorang yang memukul, menjatuhkan hukuman berupa pukulan di saat dia emosi, maka pukulan tersebut tidak akan terukur, bisa melebihi apa yang seharusnya diperlukan, sehingga sisanya bukan memberikan dampak yang baik terhadap anak didik, terhadap anak-anak kita, tapi malah akan membuat jiwanya kasar dan menumbuhkan rasa benci si murid terhadap pendidiknya. Kemudian menendang misalnya, ya, menendang. Dan yang keenam yang telah kita bahas yaitu ghadabus syadid, marah yang kelewat, ya, marah yang kelewat. Kita sudah bahas bahwasanya ikhwah rahimanallahu, seorang pendidik tidak boleh emosi yang meluap-luap, itu tidak dibenarkan oleh seorang pendidik. Ya, seorang jika dia
memiliki emosi yang meluap-luap, lantas emosinya itu tidak terkendali, maka akan muncullah sikap-sikap perbuatan. Jika muncul perbuatan, maka perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan. Jika yang muncul itu berupa perkataan, maka perkataan adalah perkataan yang tidak layak untuk diucapkan bagi seorang muslim. Oleh karena itu, seorang pendidik hendaklah dia mendidik anak-anaknya, mendidik anak didiknya, mendidik siswanya, dan banyak menyabarkan diri. Kalaupun seandainya dia emosi, dia marah, maka berupayalah untuk mengendalikan emosinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Tidaklah orang yang kuat itu yang menang dalam bergulat. Walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi yang dikatakan orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sudah marah. Itu ikhwah. Jadi walaupun dia marah, tetap dia sikap yang muncul dari dirinya, ucapan yang dia lontarkan, dia utarakan, tetap bisa terkendali dan tidak keluar dari areal syar'i. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, lantas apakah kita nggak boleh marah? Nah, ini juga satu hal yang salah ikhwah. Ya, bukan berarti kita nggak boleh marah. Setiap manusia itu punya rasa emosi, punya marah. Ya, marah itu sendiri sebenarnya satu sifat yang dimana jika diletakkan pada porsi yang sebenarnya, maka marah ini ada pahalanya. Namun jika diletakkan di porsi yang tidak dibenarkan, maka marah itu membawa malapetaka. Makanya kan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Rasulullah, berilah aku nasihat. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Lantas Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Faraddada miran. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. La taghdab, la taghdab. Kamu jangan marah. Itu ikhwah. Ya, diulang-ulang. Marah yang dimaksud di sini apa? Marah yang madmum, marah yang tercela. Marah yang tidak sesuai pada porsinya, tidak diletakkan pada tempat yang seharusnya. Demikian ikhwah, ya. Apakah ada marah yang dibolehkan? Ada ikhwah, ya. Seperti misalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat cerita bahwa ada seorang sahabat di dalam perjalanan, ya, di dalam perjalanan dia junub, sementara di kepalanya sujja ra'suh, kepalanya luka berat, ya, parah. Tapi saat itu dia sedang junub. Kemudian ikhwah, dia bertanya kepada teman-temannya, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mandi junub, mengguyurkan air ke kepalanya? Kata teman-temannya, ya, selama masih ada air, kamu wajib untuk mengguyurkan. Begitu jawabannya. Akhirnya sahabat tadi pun mengguyurkan air ke kepalanya yang sedang luka parah. Setelah itu meninggallah sahabat tadi. Kisah ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Rasulullah marah. Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Marah ikhwan. Diucapkan berkali-kali. Ala sa'alu hina jahilu. Kenapa mereka enggak bertanya di saat mereka tidak tahu? Kenapa mereka enggak bertanya di saat mereka enggak tahu? Ala inna syifa'ai as-su'al. Ketahuilah, obat terapi kebodohan itu bertanya. Jadi yang disesalkan Rasulullah SAW, kenapa nggak nanya dulu baru memberikan fatwa? Akibatnya kan ketika fatwa tanpa ilmu akhirnya bisa melenyapkan nyawa orang lain. Demikian ikhwah, marah Rasulullah SAW. Nah, di sini lihat bagaimana Rasulullah SAW marah, ya. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW marah. Kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qalat man taqama Rasulullah fi syai'in
qattun illa intahaka hurmatallah. Rasulullah tidak akan marah dengan apapun kecuali jika beliau melihat ada keharaman Allah, perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Demikian. Jadi ada maksiat yang dilanggar di hadapan wajah beliau, di hadapan beliau, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah marah, apakah berteriak-teriak? Enggak, terlihat dari wajah beliau. Berubah wajahnya menjadi merah, ya. Para sahabat sudah kenal betul ini kalau Rasulullah seperti ini, rona wajahnya tandanya sedang marah. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian juga ketika kisah Nabi Musa ketika dia pergi ke miqatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu, ya, selama 40 hari. Taib ditinggalkanlah Bani Israel bersama Nabi Harun alaihissalam. Falamma raja'al Musa, falamma raja'a Musa ila qaumihi, ketika Musa kembali kepada kaumnya, ikhwas, peninggalan Nabi Musa, si Bani Israel ini malah membuat anak sapi dan disembah. Jadi tidak menyembah Allah, malah menyembah anak sapi. Ketika Nabi Musa pulang ke kaumnya, dilihat ini kaumnya kok tiba-tiba menyembah anak sapi. Yang tadinya sudah menyembah Allah kok tiba-tiba menyembah anak sapi, ini gimana ceritanya? Falamma raja'a Musa ila qaumihi qadba'ana asifa. Dia pulang kepada kaumnya, dia marah, ya. Qadba'ana asifa. Dia marah dan dia menyesali perbuatan kaumnya tersebut. Kemudian qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Sungguh buruk sekali apa yang kalian lakukan di belakangku. Ajiltu am rabbikum. Apakah kalian ajitu am rabbikum, apakah kalian telah mendahului urusan Tuhan kalian? Wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilaik. Wahyu yang dia pegang dia buang, ya, kemudian dia cari saudaranya, dia pegang kepalanya, ya, dia pegang kepalanya dan akhirnya ditanya oleh Nabi Musa pada Nabi Harun. Marah sekali Nabi Musa pada waktu itu, ikhwah. Kenapa sepeninggalnya malah mereka bahkan malah menyembah anak sapi? Ini Bani Israel ini kan sekelompok orang, umat manusia yang diselamatkan Nabi Musa dari kezaliman Fir'aun. Ya, mereka adalah bangsa yang diperbudak oleh Fir'aun. Siapa yang menyelamatkan? Nabi Musa alaihissalam. Dan dibawalah oleh Nabi Musa alaihissalam Bani Israel ini hingga mereka sampai di pinggir laut, ya, sampai di pinggir laut, dan mereka di belakang mereka ada tentara Fir'aun yang siap untuk membantai mereka, membunuh mereka. Di depan mereka lautan. Demikian ikhwah. Sampai-sampai Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kita ketangkep, dah habislah kita. Kata Nabi Musa, wallahi inna rabbi sayahdin. Demi Allah, Tuhanku pasti akan beri petunjuk. Karena Allah yang menyuruh Nabi Musa membawa Bani Israel itu ke pinggir laut. Barulah Allah mewahyukan, faqulna bi'asaqal bahar. Kami katakan pukullah lautan dengan tongkatmu. Fanfalaqa fakana kurfilkin qattadil azim, dan terbelahlah laut, masing-masing laut itu seperti gunung. Demikian ikhwah. Dan akhirnya mereka pun melarikan diri sampai ke seberang. Itu dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Dan Nabi Musa mengatakan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Demikian juga ketika mereka selamat, Allah tenggelamkan Fir'aun yang mengejar-ngejar mereka. Ketika mereka berada di gurun Tih, mereka juga
melihat bagaimana mukjizatnya Nabi Musa, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka, seperti diturunkan untuk mereka manna wa salwa. Demikian ikhwah, Allah berikan kepada mereka 12 mata air. Masing-masing suku punya satu mata air. Dalam tafsir Ibnu Katsir, itu mata airnya itu dari batu besar. Batu besar ini dibawa-bawa oleh mereka. Bayangkan ikhwah, dari batu besar itulah yang keluar mata air. Demikian, itu dilihat langsung oleh Bani Israel. Tapi ketika mereka ditinggal sebentar saja, malah menyembah anak sapi. Makanya marah Nabi Musa alaihissalam. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, marah kita boleh, tapi dalam porsi yang seharusnya. Ya, marah itu menunjukkan kita itu tidak menyukai apa yang sedang kita hadapi. Kita tidak senang dengan apa yang sedang kita lihat. Itu namanya kita sedang marah. Baik. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ya. Ketika kita sedang marah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah? Ikhwah, ada beberapa cara syar'i yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meredakan amarah kita. Baik. Yang pertama tentunya doa. Kalau kita mengetahui kita adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang emosional, ya, pantang kesenggol, jadilah dia marah-marah. Sangat emosional. Bagaimana caranya ikhwah? Yang pertama banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah semoga dia bisa merubah, bisa mengendalikan amarahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ghafir ayat 6, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Tuhan kalian berkata, minta kepadaku astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Jadi doa kepada Allah itu yang pertama ikhwah. Banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah bisa memberikan kita kekuatan agar kita bisa dengan taufiknya kita bisa mengendalikan setiap amarah yang terjadi pada diri kita. Yang kedua ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mengingat bagaimana nas-nas Al-Quran, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keutamaan, tentang bagaimana keistimewaan orang yang mampu menahan amarahnya. Seperti yang telah kita singgung di kajian lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man qadhimal ghaidh wa huwa qadirun ayyan fadhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya dan dia mampu untuk melampiaskan amarah tersebut, ya, mampu mengendalikan amarahnya sementara dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dia di hadapan seluruh makhluknya. Wa yukhayyiruhu min hurin 'ain ma syaa. Kemudian dia akan disuruh, silakan kamu pilih saja para bidadari yang engkau senangi. Itu ikhwah, orang yang marah dan mampu menahan amarahnya, mampu mengendalikan amarahnya. Sehingga dengan mengingat hadis ini kita bisa lebih mampu mengendalikan amarah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan ingat misalnya ayat tanda-tanda orang bertakwa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di uiddat lil muttaqin, itu surga, keampunan dan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa yang karakternya adalah mereka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Kemudian wal kadhiminil ghaidh, dan dia juga mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Nah, kalau kita mau menjadi orang bertakwa, silakan, ya. Jadikanlah diri kita berupaya untuk mengendalikan amarah.
Kemudian yang ketiga ikhwah apalagi? Yaitu banyak berzikir kepada Allah. Karena marah itu kan gelegak syahwat, bukan gelegak syahwat, menggelegak darah. Ya. Hati marah. Maka dengan cara bagaimana? Berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, hati akan bisa menjadi lebih tenang. Karena Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Demikian. Dengan zikir kepada Allah, insyaallah hati yang tadi marah bisa menjadi tenang. Banyak istighfar, kemudian apa sajalah doanya ikhwah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Sulaiman bin Sardin qala, berkata, istabbar rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling mencela di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Hingga salah seorang mereka naik emosi, ya. Naik menjadi emosi, kemudian merah wajahnya dan berubah warna wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innila a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu." Rasulullah mengatakan jadi ada dua orang ini sedang bertengkar, ya, dan salah satunya emosi, ya, emosi. Rasulullah sedang duduk di situ ada sahabat yang lain. Rasulullah berkata kepada sahabat yang dekat dia. Rasulullah berkata kepada sahabat yang ada di dekat dia. Kata beliau, "Inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma alladhi yajid." Aku tahu satu kalimat, jika dia mengucapkannya maka akan redalah emosinya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa rajulu fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat tadi yang mendapat info itu mendatangi dua orang yang sedang bertengkar tadi, terutama yang sedang emosi. Lantas sahabat tadi menceritakan kepada mereka berdua tentang bagaimana cara meredakan emosi. Ya, bagaimana cara meredakan emosi. Lantas waqala ta'awwadzu billahi minasyaiton. Kata laki-laki dari sahabat tadi, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Tapi ternyata tanggapan yang marah tersebut, ataro bi ba'sun majnunun ana. Tapi kata laki-laki ini, memangnya aku sedang sakit? Memangnya aku sedang terjadi apa-apa? Memangnya menurutmu aku sedang gila? Begitu. Jadi karena emosinya dia sampai nggak memahami apa yang dipesankan sahabat tadi, ya, sampai tidak memahami apa yang dipesankan oleh sahabat tadi. Ini karena emosi, ikhwah, ya, dikarenakan emosi. Sama seperti kejadian yang kita bahas di kajian lalu, yaitu di saat Abu Mas'ud Al-Ansari marah-marah sambil memukul hamba sahaya dengan cambuk. I'lam Abu Mas'ud, kata Rasulullah. Itu Rasulullah di belakangnya. I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, masih dipukul. Ya. Sampai ketika suara tersebut sudah semakin dekat, barulah faham Abu Mas'ud bahwasanya yang bicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah mengatakan, karena ikhwah, kalau seorang tidak fokus dengan apa yang kita beri nasihatkan, nanti nasihat kita itu akan lewat gitu aja, ikhwah. Makanya Rasulullah belum memberikan isi kandungan apa yang akan dia nasihatkan. Dia hanya mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud." Hanya begitu, ikhwah.
Ya, sampai Abu Mas'ud ketika dia sudah paham bahwasanya pemilik suara itu adalah Rasulullah, dia pun mulai fokus dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Barulah Rasulullah mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, innallaha aqdaru 'alaika min hadzal ghulam." Ketahuilah Abu Mas'ud, sungguhnya Allah itu lebih berkuasa, ya, lebih berkuasa, lebih mampu untuk memperlakukan seperti itu ketimbang apa yang kamu lakukan terhadap hamba sahayamu yang kamu pukul habis-habisan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi kalau orang emosi, udah dia nggak paham lagi ikhwah. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalau orang emosi, ya, makanya kendalikanlah dia. Nah, ini sahabat ini ketika dikatakan, kalian dengan marah-marah. Tadi Rasulullah katakan padaku, ucapkanlah auzubillahi minasyaitonirrajim supaya bisa reda amarah kalian. Tapi salah seorang mereka nggak terima, yang emosionalnya memuncak, nggak terima. Dia kata, kau kira aku sedang gila, katanya. Demikian. Itulah kalau orang marah, ya. Itulah kondisi kalau orang sedang marah. Ucapan Rasulullah pun sampai nggak bisa dia pahami. Seandainya diucapkannya, niscaya bisa reda amarahnya. Jadi yang keempat ikhwah para pemirsa sekalian, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama tadi yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengingat-ingat bagaimana keistimewaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya berzikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Yang keempat yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kelima, at-taghayyurul wad'i alladhi yakunu alaihi ghadib. Merubah posisi. Seorang yang marah, ketika marah dia rubah posisinya. Dia marahnya sedang berdiri, maka silakan dia duduk. Marahnya sedang duduk, silakan dia berdiri. Intinya harus ada perubahan posisi dari orang yang sedang marah. Insya Allah dia akan rasakan bahwasanya itu dapat meredakan emosinya. Demikian ikhwah. Dalam hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang kalian marah sementara dia sedang berdiri, hendaklah dia duduk, falyajlis. Fa idza dhaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau ternyata juga tidak reda emosinya, silakan dia tidur. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah, yaitu menjauhkan diri dari semua sebab yang membuat kita emosi. Misalnya ini kita kalau gabung dengan mereka itu emosi aja bawaannya, maka jangan gabung ke sana. Segala perkara yang dapat memancing emosi kita, maka jangan dekati perkara-perkara tersebut. Ya, karena hal itu akan memicu emosi. Demikian ikhwah. Demikian juga boleh dengan cara berwudu, ya, karena emosi dari setan itu dari api itu bisa dipadamkan dengan air wudu. Demikian ikhwah, ya, itulah dia. Itulah beberapa tips untuk meredakan emosi. Selanjutnya ikhwah azallahu wa iyyakum, al-uqubatut tarbawiyatul mufidatu. Selanjutnya yaitu bagaimanakah bentuk hukuman yang bermanfaat untuk murid-murid. Hunaka uqubatun tarbawiyatun najihatun. Di sana ada beberapa metode penghukuman yang sukses, ya, pendidikan yang sukses. Yajdaru bil muallim isti'maluha, yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang guru, ya, yang seharusnya diterapkan oleh para guru. Nahwal mukhalifina lil adabid darsi wa makanatil ustad, ya, untuk dijatuhkan kepada
santri-santri, siswa-siswi yang menyelisihi adab dalam belajar dan tidak menghormati orang ustadznya. Wa hiya uqubatun tarbawiyatun ma'munatun al-awaqib, yaitu dia adalah hukuman yang jatuhkan sebagai pendidikan yang aman dari dampak-dampak negatif, ya. Yang aman dari dampak negatif. Kemudian matmunatun najah bimasyiatillah, yang insyaallah kemungkinan besar akan berhasil insyaallah. Wa hiya ala anwa', dan di situ ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis. Yang satu, an-nushu wal irsyad, memberi nasihat dan memberikan pengarahan. Wa hiya tariqatun asasiyatun fit tarbiyati wat ta'limi la yastaghni anha. Memberi nasihat dan pengarahan merupakan salah satu merupakan cara dasar, standar, pondasi, ya. Cara yang sangat pondasi yang dalam melakukan tarbiyah, dalam melakukan pendidikan dan pengajaran, yang tidak boleh ada yang tidak melakukan hal seperti ini. Waqad salakaha al-murabbil kabir ma'al atfal wal kibar. Dan hal ini, cara ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, baik terhadap anak-anak maupun terhadap orang dewasa. Satu, amma ma'at al-atfal, adapun terhadap anak-anak, faqad ra'a Rasulullah SAW gulaman tatishu yadahu fit ta'ami. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang anak, tangannya tiba-tiba meluncur untuk mengambil makanan. Faqalahu wa yu'allimuhu tariqatal akal. Lantas Rasulullah pun memberikan wejangan kepada anak tersebut dan memberitahukannya bagaimana sunnah, bagaimana tata cara ketika kita makan. Kemudian apa kata beliau? Ya gulam samillah ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, wahai bocah, ucapkan bismillah, ya, samillah ta'ala, ucapkan bismillah, dan makanlah makanlah dengan tangan kananmu, wa qul mimma yalik, dan makanlah yang di dekatmu. Jangan makan yang jauh, ya. Yang di dekat itu aja lalu dimakan. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Itulah nasihat beliau. Wala yaqulanna ahadun inna hadhihi tariqati qalilatut ta'thir ma'asighar. Jangan ada yang berani mengatakan bahwa cara seperti ini tak begitu berpengaruh terhadap anak-anak. Faqad jarrabtuha binafsihi iddata marrat. Aku sendiri sudah mencoba berkali-kali, ya. Aku sudah mencobanya berkali-kali, fakanla atyabul athar, dan jelas pengaruh baiknya itu sangat nampak. Demikian. Jadi si penulis sudah mencoba hal ini, ikhwah, diterapkannya dengan anak-anak didiknya, ternyata memang berpengaruh, masya Allah. Ya, pengaruhnya sangat kuat. Kemudian, waqad taqaddama fi mawdhi'it tahdhir min al-umur ad-dar qissatu waladul ladzi kana yasubbu ad-din kaifa nasahtuhu. Dan sebagaimana yang telah aku ceritakan kepada kalian, kata si penulis, bahwasanya tentang pentingnya at-tahdhir min umur ad-dar, yaitu pentingnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bermudarat, seperti kisah seorang anak yang sudah kita bacakan kemarin 2 hari yang lalu, di mana dia bertengkar, kemudian yang diucapkannya adalah mencela agama. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainu memberikan pengarahan, dan akhirnya dia pun sadar bahwasanya apa yang dia ucapkan itu jelas salah. Wa hadatha marrat hinama kuntu sa'iran fi syari'. Dan suatu hari pernah terjadi ketika aku bersama seseorang, ma'a ahadul muallimin, ketika aku bersama seorang pendidik, ya, seorang guru di jalan, fara'aina tiflan yabulu fi wasati tariq fasahha bihil muallim.
Dan kami melihat ada salah seorang anak, dia kencing di tengah jalan. Fasaha bihil muallim, si guru pun langsung teriak, ya, wailak wailak, celaka kamu. Wailak, celaka kamu, kata si guru. La tafal, jangan kencing di sana. Fadha'ara as-sabiyyu wa qata'a baulahu wa harab. Akhirnya si anak pun terkejut, dia hentikan langsung buang air kecilnya dan dia pun pergi, lari. Faqultu lidzalikal muallim, aku pun kemudian berkata kepada si guru tersebut, ya, apa yang aku katakan, laqad adha'ta 'alaina nushu lidzalikal walad, kamu telah menghilangkan kesempatan kami untuk memberikan nasihat kepada si anak tersebut. Kemudian faqala li, lantas dia berkata kepadaku, hadza wa hal yajuzu an atrukal walada yabulu fi syari amaman nas, apakah boleh aku biarkan saja ada seorang anak kencing di tengah-tengah jalan depan orang ramai? Faqultu la, aku katakan tidak tentunya. Faqala muallim, si guru pun kembali menimpali, wa madza turidu an taf'ala ghairu dzalik, apakah ada sikap respon kita dengan respon yang lain, apakah ada cara yang lain untuk memperbaiki si anak, kata si muallim ini. Kemudian faqultu lahu, lantas aku berkata kepadanya, utruk tifl hatta yantahiya min bauli, caranya biarkan dulu si anak hingga selesai buang air kecilnya. Biarkan dulu dia, jangan ketika dia buang air kecil langsung diteriakin, dia akhirnya dia pun harus mau tidak mau menghentikan buang air kecilnya dan dia pun lari. Jadi aku katakan jangan seperti itu, biarkan dulu dia, biarkan dia sampai selesai buang air kecilnya. Demikian ikhwah. Summa ud'uhu ilayya, kemudian panggil dia kepadaku. Kemudian wa ata'arrafa alaihi, dan aku pun ingin berkenalan dengan si anak tersebut. Kemudian summa aku lahu, kemudian aku katakan, ya bunayya inna hadhi syawari tariqatun lil mar, wahai ananda, ini ya, ini jalan umum, ya, ini jalan umum. Oleh karena ya juz fihal baul, tidak boleh dikencingi. Kemudian ikhwah, wa qariban minka maka darah almiyah, sementara itu dekat di situ ada WC. Kenapa kok buang airnya di tengah jalan, dekat ada WC? Fahdhar an ta'uda limisli hadha wa anta waladun muhadzabun. Kata Syekh Muhammad Jamil Zunu, hati-hatilah ya, jangan sampai kamu ulangi lagi perbuatan ini, karena engkau adalah seorang anak yang beradab. Arju lakal hidayah wa taufik, aku berharap semoga engkau mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadza tariqatul hakimatun mufidatun. Dia pun menimpali, memang cara seperti ini sangat baik ya, sangat berfaedah. Faqultu lahu, lantas aku katakan padanya, hadza tariqatu murabbil insaniyati Muhammad SAW, ini adalah cara murabbi yang terbesar, pendidik yang paling agung di muka bumi, dia adalah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya dia? Caranya Rasulullah SAW seperti itu ya. Cara seperti inilah cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian haddatsuhu bi qissatil a'rab al-masyhur, bi qissatil a'rab al-masyhuri allati talihi al-an. Dan lantas aku pun menceritakan kepadanya bagaimana kisah orang Arab Badui. Demikian ikhwah. Yang berikutnya akan kita ceritakan kisah tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Untuk sore hari ini itu saja kajian kita ya. Insyaallah besok kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan kajian ini. Demikian qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.